Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita masih membahas seputar MTCNA. Sekarang kita sudah sampai di bab 9, yaitu firewall. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Di sini materinya itu ada 18 ya teman-teman, ini banyak banget ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep chain. Oke, jadi di sini terdapat 5 VPC klien. Ada VPC 1 sampai VPC 5. Kemudian ada suatu perangkat switch yang memiliki vendor Cisco. Jadi kalian bebas mau pilih vendor apapun. Kemudian ada satu perangkat router mikrotik yang terhubung ke internet dan ada juga rulesnya. Rulesnya apa? Rulesnya itu router kita bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing kepada klien yang ada. Jadi kumpulan PC-PC ini itu bisa mengakses internet. Inilah yang dinamakan dengan konsep internet gateway, yaitu menjadikan router kita untuk mendapatkan internet yang kemudian di-sharing ke klien, yang mana nantinya network environment kita bisa akses internet baik dari sisi router maupun sisi klien. Jadi jika sisi klien bisa internetan baik melalui mikrotik, maka router kita bisa disebut sebagai internet gateway. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep if dan then. Jadi di sini kita anggap saja bahwa if itu adalah jika dan then itu adalah maka. Nah, jadi if itu merupakan paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Sedangkan then itu spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka actionnya apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Oke, langsung saja kita praktikkan. Di sini kita buka Winbox-nya. Nah, untuk konsep if and then di sini kita bisa temukan pada firewall filter. Di sini kita bisa klik IP firewall, lalu di filter rules. Di sini kita bisa klik tanda plus, kita ke general. Nah, di sini ada general, ini merupakan menu if, jadi nanti kita bisa definisikan saja RSC address-nya berapa dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis chain ya. Nah, kemudian dari paket-paket ini apa yang akan kita lakukan atau action-nya. Jadi action-nya di sini itu adalah then-nya. Apakah di sini akan di accept atau di drop. Oke, langsung saja kita ke kasus yang pertama. Jadi yang pertama itu blokir ping IP tertentu dari PC ke router. Kita ke menu if. Di bagian general kita pilih chain apa yang cocok, karena ini basic router maka kita pilih yang chainnya yang output ya. Lalu kita definisikan IP address PC-nya berapa, misalkan 192.168.1.5. Kalian bisa cek IP-nya pada control panel. Selanjutnya kita pilih protokol. Di sini kita pilih paket apa yang akan kita blokir. Misalkan di sini paket ICMP ya. Kemudian then-nya kita akan blokir IP-nya. Berarti kita pilih yang drop ya teman-teman. Nah, ini untuk contoh kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, di sini PC ingin memblokir akses Facebook. Ini kita close terlebih dahulu. Kemudian di sini kita klik add lagi. Nah, di bagian general, untuk chain-nya kita pilih yang forward karena dia melewati router, kemudian di SRC address-nya kita isikan IP address PC kita. Kalau saya itu 92.168.2.5. Nah, lalu untuk DST address-nya kita bisa isikan IP address si Facebook-nya. Kalian bisa cek IP-nya pada command prompt. Di sini teman-teman bisa ketikkan komen, yaitu ns lookup facebook.com. Di sini teman-teman bisa enter. Kalau teman-teman coba nslookup facebook.com tanpa tambahan 1.1.1.1 dan langsung berhasil, berarti DNS kalian sudah berfungsi dengan baik ya, seperti ini. Tapi kalau muncul error seperti timeout atau request file, coba tambahkan 1.1.1.1 untuk pakai Cloudflare DNS sebagai alternatif. Nah, IP-nya itu yang ini ya. Kemudian kita isikan pada DST address-nya. Kemudian paket yang diblokir itu HTTPS, maka pada bagian protokol kita bisa pilih yang TCP. Selanjutnya kita berikan port HTTPS-nya pada DST port, yaitu 443.
Ini adalah port dari HTTPS-nya Facebook. Kemudian untuk DNS-nya kita akan memblokir, maka di sini kita pilih yang drop ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, di sini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep strategi. Pada konsep strategi kita akan membahas tentang accept view drop any dan drop view accept any. Langsung saja kita lihat pada kasus yang pertama, yaitu terdapat 2 komputer yang tidak bisa ping ke 88 atau internet, dan 3 komputer sisanya itu bisa ping. Jadi strategi yang bisa kita gunakan adalah drop view and accept any. Karena drop view dan accept any itu memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Jadi misalnya pada PVC 1 dan PVC 2 itu tidak bisa ping ke internet, dan PVC 3 sampai PVC 5 itu bisa. Jadi ini 2 komputer tidak bisa ping dan 3 komputer sisanya itu bisa ping. Kemudian untuk kasus yang kedua itu terdapat 2 komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya tidak bisa. Jadi strategi yang bisa kita lakukan adalah accept view dan drop any. Karena accept view itu mengizinkan beberapa komputer untuk bisa ping ke internet, dan drop any itu memblokir komputer sisanya untuk tidak bisa ping ke internet. Oke, di sini kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu kasus 1, hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Langsung saja di sini kita implementasikan. Pastikan semua perangkat sudah aktif ya. Sebelumnya itu kita akan mencoba pada VPC 1 yang bisa ping ke router. Nanti jika sudah, bisa kita kembangkan lagi menjadi 2 VPC. Sebelum itu kalian bisa request IP DHCP untuk semua VPC-nya. Oke, jika sudah, kita bisa buka Windows. Ini kita ke AFP, lalu firewall. Sini kita add. Sini untuk if-nya, C-nya kita pilih yang input. Lalu SRC address-nya kita bisa isi IP VPC 1. 192.168.99.254. Lalu untuk protokolnya kita bisa menggunakan yang ICMP. Kemudian pada bagian then action-nya kita pilih yang accept. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Oke, kemudian kita konfigurasikan lagi untuk VPC yang lainnya, kita klik add. Kemudian di sini bagian if chain di general, kita pilih yang input. Lalu SRC address-nya kita biarkan kosong, kemudian protokolnya itu ICMP. Lalu pada bagian then action-nya kita pilih yang drop. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Langsung saja kita lihat pada pin network-nya pada divisi 1. Kita coba ping ke router melalui Ethernet network. Oke, di sini bisa ya. Kemudian kita coba pada VPC lainnya. Oke, ini tidak bisa ya. Nah, sekarang kita kembangkan yang bisa ping hanya PVC 1 dan juga PVC 2, yang lainnya itu tidak bisa. Kita ke Winbox. Di sini menu accept-nya kita buka. Lalu di sini kita copy. Nah, di sini kita ke general. Nah, di bagian SRC address-nya itu kita ganti IP-nya menjadi IP VPC 2. Kemudian di sini jika sudah, bisa kita apply, lalu kita oke. Oh ya, jangan lupa dropnya itu ditaruh di paling bawah ya teman-teman, karena jika dropnya kita taruh di paling atas nantinya sama saja tidak berfungsi. Kita langsung implementasikan pada VPC 2 nya. Kita ping 192.168.99.1. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Di sini saya akan menambahkan topologinya ya teman-teman. Kita klik kanan, kemudian dan di sini kita pilih yang VPC. Nah, untuk name-nya bisa kita ganti menjadi server.
Kemudian di sini ikonnya bisa kita ganti menjadi server PNG. Lalu deskripsinya kita bisa ganti menjadi server. Jika sudah, bisa kita save. Di sini saya ingin menyambungkan servernya ke MikroTik menggunakan Ether 3. Di sini langsung saja kita implementasikan. Di sini kita setting IP address-nya pada Ether 3 terlebih dahulu. Di sini kita bisa buka winbox-nya ya. Di sini kita klik IP dan addresses. Di sini kita add. Untuk IP-nya di sini kita bisa ketikkan 192.168.100.2. Lalu untuk address-nya itu menggunakan Ether 3. Jika sudah, kita bisa apply. Lalu oke. Di sini kita bisa lihat pada servernya. Di sini kita show IP. Oke, di sini belum ada IP-nya ya. Nah, di sini saya ingin menambahkan IP static pada servernya. Di sini kita bisa show IP. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka winbox-nya. Pertama-tama kita ke IP, lalu firewall. Nah, di sini IP rules-nya yang tadi bisa kita disable saja semuanya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server. Langsung saja kita klik add. Untuk chain-nya itu kita pilih yang forward. Kemudian untuk SSH address-nya kita bisa isi IP VPC 3. Kemudian untuk DST address-nya kita isi dengan IP server 192.168.100.2. Lalu di sini untuk protokolnya kita gunakan yang ICMP ya. Kemudian untuk action-nya itu kita pilih yang accept. Lalu di sini kita apply, lalu kita copy. Lalu di sini SSH address-nya kita bisa ganti ke IP VPC 4. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Oke, selanjutnya kita bisa buat yang drop ini. Sini kita klik add. Kemudian untuk chain-nya kita menggunakan yang forward. Kemudian SSH address-nya kita kosongkan saja, kemudian DST address-nya kita isi dengan IP server. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Kemudian untuk action-nya kita pilih yang drop. Jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Langsung saja di sini kita coba buka VPC 3 terlebih dahulu. Di sini kita coba ping servernya. Oke, di sini bisa ya jika kita coba pada VPC 1. Nah, di VPC 2 dan juga VPC 5 itu tidak bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping ke internet. Misalkan di sini kita memilih VPC 2 dan VPC 3 yang tidak bisa ping ke internet, sedangkan yang VPC lainnya itu bisa. Nah, di sini kita chain-nya pakai yang forward. Kemudian di sini SSH address-nya kita isi dengan IP VPC 2. Kemudian DST address-nya kita kosongkan, lalu protokolnya kita pilih yang ICMP. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih yang Ether 1. Kemudian untuk bagian 10-nya kita pilih yang drop. Kemudian kita apply, lalu kita copy. Kemudian kita bisa berbagi untuk yang step ini, IP-nya kita ganti menjadi IP VPC 3. Ini apply, lalu kita oke. Kemudian di sini kita hapus.
Untuk bagian C-nya kita pilih yang forward. Kemudian untuk SRC address dan DST address-nya kita biarkan kosong. Kemudian protokolnya kita pilih yang ICMP. Lalu out interface-nya kita pilih yang data1. Kemudian untuk action-nya di bagian then kita pilih yang set. Kemudian kita apply. Oke. Langsung saja kita coba pada VPC 1, 4 dan juga VPC 5, yang mana di sini seharusnya dia bisa ping ke internet. Oke, VPC 1, 4 dan juga 5 bisa ping ya. Kemudian jika kita coba pada VPC 2, di sini di time out ya teman-teman. Kita coba pada VPC 3. Oke, di sini juga time out ya. Karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi dengan tujuan VPC 2 dan VPC 3 itu tidak bisa ping ke internet. Oke, di sini kita lanjut ke kasus yang 4, yaitu blokir YouTube dari sisi klien. Di sini kita akan menambahkan satu perangkat Linux untuk digunakan sebagai tampilan GUI. Nantinya saya akan menambahkan sistem operasi Linux Ubuntu Desktop. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian di sini kita pilih yang Docker.io. Di sini saya image-nya pilih yang Linux Desktop. Kemudian untuk nama dan deskripsinya kita ubah menjadi Linux. Untuk ikonnya kita pilih yang Desktop Linux. Kemudian di sini ether satunya kita checklist. Kemudian di sini primary konsolnya kita ubah menjadi RDP. Kemudian di sini kita save. Di sini Linux-nya bisa kita nyalakan, kemudian kita hubungkan ke switch. Nah, di sini kita akan memblokir YouTube dari sisi kliennya. Di sini kita implementasikan, kita buka Winbox. Kemudian di sini kita ke IP, lalu firewall, lalu ke firewall rules. Lalu di sini jangan lupa rules-nya kita disable semuanya ya. Nah, di sini kita akan memblokir seluruh PC yang ada. Jadi di sini kita menggunakan strategi drop ini. Dan chain-nya yang akan kita gunakan itu adalah forward. Kemudian untuk SRC address dan DST address-nya kita kosongkan. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang TCP. Kemudian untuk DST port-nya kita bisa berikan port HTTPS yaitu 443. Kemudian untuk bagian advanced, oke, selanjutnya kita buka Linux. Kita ketik di sini mungkin untuk proses membuka Linux-nya agak lama ya teman-teman, dan teman-teman itu bisa tunggu saja. Di sini saya akan mencoba mengaksesnya melalui Chrome. Di sini kita ubah ke mode samaran terlebih dahulu dengan cara klik titik 3 yang ada di pojok kanan, lalu klik New Incognito Window. Lalu kita ketikkan saja youtube.com. Oke, di sini tidak bisa mengakses youtube.com karena aksesnya telah diblokir. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang firewall log. Merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memblokir akses pada jam tertentu. Di sini kalian perhatikan bahwa waktu di Winbox-nya tidak sama dengan laptop saya. Jadi agar bisa menggunakan parameter waktu di firewall, maka kita bisa mengonfigurasi NTP terlebih dahulu. Nah, NTP itu apa sih? Jadi NTP itu adalah kepanjangan dari Network Time Protocol, di mana ini merupakan pengaturan waktu di router port MikroTik. Oke, langsung saja di sini kita setting waktunya. Di sini kita bisa klik sistem, kemudian code. Pengaturan waktu ini dinilai tidak tepat, jadi dia bisa kembali ke default saat router port itu reboot. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan NTP ya teman-teman. Jadi NTP itu dibagi menjadi dua, yaitu ada NTP server dan juga NTP client.
Untuk NTP server itu dia penyedianya, sedangkan NTP client itu penerima. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Di sini kita klik sistem. Nah, NTP itu memiliki nama lain yaitu SNTP. Jadi SNTP itu model gampangnya dari NTP. Oke, kita klik yang SNTP. Nah, di sini untuk enable-nya kita checklist. Kemudian primary NTP servers-nya kita isi dengan time Indonesia. Berarti di sini kita ketikkan dan yang secondary-nya kita isikan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita apply. Nah, di sini modenya akan menjadi unique. Setelah itu kita bisa melakukan perubahan time-nya sesuai dengan negara kita. Di sini kita klik OK saja. Nah, di clock ini time zone-nya kita cari yang Asia ya. Kita Jakarta. Oke, jika sudah di sini kita bisa apply. Nanti secara otomatis di sini dia akan berganti waktunya. Selanjutnya kita akan blokir youtube.com menggunakan parameter waktu. Langsung saja kita praktikkan. Langkah pertama kita klik IP, kemudian firewall. Nah, di filter rules yang sudah ada konfigurasi youtube.com-nya, kita bisa edit saja. Di bagian ekstra, itu kan ada time atau waktu ya teman-teman. Kemudian misalkan di sini saya isi dari jam 9 pagi. Sekarang sekitar jam setengah 2 siang. Sampai kita coba cek youtube.com. Kita coba cek. Dan di sini kita bisa tentukan saja mau hari apa. Misalkan di sini saya mau hari Sabtu dan Minggu saya matikan. Dan di sini berhasil mengaksesnya karena saat ini bukan waktu. Dan kita setting dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian di sini kita bisa apply lalu kita oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ke-10 yaitu konsep address list. Oke, jadi address list ini adalah cara menjadikan IP address menjadi satu nama, dan salah satu fungsi dari address list juga kita bisa tahu bahwasanya ini adalah sebagian dari action pada firewall untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindahi dan dimasukkan ke dalam list. Di sini kita ke IP lalu firewall. Nah, di sini kita bisa pilih yang address list. Nah, di sini kita contoh kasusnya, misal ada satu klien akar. Nah, kita tinggal tambahkan saja list tersebut. Untuk caranya kita tuliskan identifikasi tersebut. Misalnya di sini saya berikan nama ya. Misalkan di sini saya kasih nama klien akar. Dan untuk IP address-nya misalkan 19.10. Kemudian kita apply lalu kita oke. Nah, misalkan jika ada klien nakal yang lebih dari satu, kita bisa tambahkan rules yang baru lagi. Di sini kita klik add. Kemudian untuk namanya sama ya seperti tadi, menggunakan nama klien nakal. Kemudian untuk addressnya misal kita dari IP 192.68 1.10 sampai 192.168.4. Kemudian di sini kita apply, kemudian kita oke. Nah, kemudian jika ada kasus baru nih, ada satu network sekaligus semua PC-nya masuk ke dalam klien akar. Ini maka bisa kita tambahkan address list-nya lagi. Di sini kita klik add. Kemudian untuk identitasnya sama. Lalu untuk address-nya kita isikan IP network dari jaringan tersebut. Misalkan 92.2.0/24. Nah, jadi artinya para klien ataupun semua orang yang terdapat pada network 2.0 ini masuk ke dalam klien nakal. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan mengenai address list untuk firewall filter. Nah, kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita membuat rules satu persatu, maka kita bisa mengelompokkan saja dengan address list. Langsung saja kita buka winbox-nya.
Nah, di sini sudah terdapat address list yang tadi kita konfigurasikan. Di sini kita bisa hapus saja ya teman-teman. Kemudian kita ke filter rules. Di sini kita bisa disable saja ya. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan kasus yang pertama ya teman-teman, dimana kita akan mencoba hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Jika kita lihat pada rulesnya yang nomor 0, 1, dan 2, ini kita hidupkan kembali. Nah, karena IP yang kita gunakan sebelumnya merupakan IP DHCP yang mana itu nantinya akan berubah-ubah, maka sekarang kita akan mengganti IP VPC-nya menggunakan IP static. Tetapi sebelum itu kita disable dulu IP DHCP servernya agar tidak tabrakan nantinya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan IP yang akan kita konfigurasikan pada VPC 1 sampai 5. Langsung saja kita ke terminal VPC 1 sampai 5. Di sini untuk perintahnya kita bisa gunakan IP 192.168.99/24. Ini adalah gateway-nya. Kemudian kita enter. Kemudian kita setting DNS-nya juga dengan IP DNS 8.3.3.8. Kita enter. Kemudian kita cek IP dengan show IP. Maka di sini IP address-nya sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi IP pada VPC 2 juga ya teman-teman. Gateway-nya scan DNS-nya juga. Lalu kita coba cek pin 88. Oke, ini bisa. Kemudian kita coba pin control. Ini bisa ya. Kemudian kita konfigurasikan IP dan juga DNS-nya pada VPC 3, 4, dan juga 5. Oke, jika sudah, kita lanjut ke firewall rules-nya. Sebelum itu kita buat terlebih dahulu address list-nya. Di sini kita klik add. Misalkan mau saya beri nama approve. Lalu address-nya bisa kalian isi dengan IP VPC 1 sampai dengan IP VPC 2. Yang mana ini artinya kita ingin hanya VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping ke router. Lalu kita apply, kita oke. Kita komputer rules, yang nomor-nomornya ini kita hapus. Kemudian ini kita klik. Setelah itu di sini saya akan menghapus salah satu dari rules-nya. Kemudian kita edit rules-nya itu di general, lalu di sini SRC address-nya kita hapus saja. Lalu pada bagian advanced, SRC address listnya kita isi dengan list yang tadi sudah kita buat. Ini kita bisa klik yang approve. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kemudian untuk dropnya pada bagian general, pada bagian DST address-nya kita isikan IP address network. Jika sudah, kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian pada VPC 1 terlebih dahulu. Oke, di sini kita ping. Ini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba pada VPC 2. Oke, ini juga berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ping pada VPC 3 dan pastikan bahwa VPC 3 tidak berhasil ya. Oke, ini tidak bisa. Kemudian kita coba pada VPC 4 dan juga VPC 5.
VPC 4 dan juga 5 itu tidak bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan address list untuk firewall NAT. Jadi firewall NAT dapat digunakan sebelumnya pada bab internet gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT itu sama seperti virtual rules, bekerja dengan konsep if and then. Namun bagaimana jika kita ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan, tidak hanya satu PC saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada Action Firewall terdapat dua tipe yang umumnya digunakan, yaitu SRC NAT dan juga TST NAT. Jika kita di Winbox pada menu IP Firewall, di sini kita sudah membahas firewall filter dan juga firewall address, dan kita juga sudah pernah menyinggung sedikit tentang firewall NAT, yaitu tentang menjadikan klien akses internetan. Nah, kali ini saya akan membahas kasus hanya beberapa VPC yang bisa ping ke internet. Saya akan menggunakan VPC 1 sampai VPC 4. Nah, sebelum itu kita bisa buat dulu address listnya pada Winbox. Di sini kita bisa tambahkan. Nah, untuk namanya saya akan menggunakan VPC 1 sampai 4. Kemudian untuk IP addressnya kita gunakan IP VPC 1 sampai VPC 4. Oke, jika sudah kita bisa apply, lalu kita oke. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita bisa gunakan rule yang sudah kita setting sebelumnya. Di sini untuk chainnya kita menggunakan yang SRC NAT ya teman-teman. Kemudian pada bagian advance untuk SRC address listnya kita pilih yang VPC 1 sampai VPC 4. Kemudian untuk actionnya di sini kita pilih yang masquerade. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita coba cek pada VPC 1, kita coba ping 88 ya. Oke, nah di sini itu bisa ya. Kemudian langsung saja kita coba pada VPC 5. Di sini kita coba. Oke, ini tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu SRC NAT masquerade-nya. Network Address Translation atau NAT adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan satu alamat IP public. Prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan if and then. Jika kalian ingat, kita pernah mengoperasikan NAT pada firewall NAT. Nah, firewall NAT itu merupakan salah satu fitur yang ada pada firewall MikroTik kita. Di sini kita akan membahas tentang jenis NAT, dimana jika kita lihat pada Winbox, ketika kita cek NAT pada bagian ceknya itu ada SRC NAT dan juga DST NAT, dan inilah dua tipe yang terdapat pada firewall NAT. Jadi apa sih perbedaannya jika RSC NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar ke internet, sedangkan DST NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Kita lihat pada Winbox-nya. Nah, jadi NAT itu kan sama seperti fitur rules, yaitu terdapat if and then-nya. If di bagian if itu di sini, ini adalah apa aja yang ingin kita pilih, apa itu SRC NAT ataupun DST NAT. Sedangkan di bagian then-nya di sini terdapat action yang akan dilakukan, apakah itu masquerade ataupun yang lainnya. Oke, kita akan bahas yang masquerade terlebih dahulu. Di sini untuk masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya router MikroTik kita itu bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP teman-teman, baik secara dynamic maupun static, tergantung dari ISP-nya. Pada konfigurasi NAT di Winbox, di sini saya actionnya menggunakan yang masquerade karena MikroTik kita bisa mendapatkan IP public baik dynamic ataupun static. Oke, kita masuk ke materi SRC NAT. Jadi SRC NAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Di sini kita akan membahas kapan sih penggunaan SRC NAT itu. Oke, kita ke Winbox-nya. Nah, ini kan ada rules yang sudah kita buat. Jika kita lihat di sini pada action-nya, kita akan menggunakan masquerade. Jadi di sini dia menggunakan kumpulan IP private menjadi satu IP public dynamic. Nah, kemudian kapan penggunaan RSC NAT? Jadi ini kita ganti menjadi RSC NAT. Nanti dia akan ada tambahan menu untuk address. Jika kita lihat pada IP lalu address, di sini pada ether satunya pernah kita konfigurasi ya. Dan untuk slash 24 itu kan ada banyak ya teman-teman IP yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa bayangkan apabila kumpulan IP public statiknya itu tidak hanya 136 saja. Misalkan ada 137, 138, dan 139 dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita praktekkan di sini. Misalkan kita tambahkan IP public ya. Anggap saja ini IP public ya teman-teman, walaupun secara update-nya itu merupakan IP private. Di sini kita langsung tambahkan IP. Lalu
di sini kita copy, di sini kita IP-nya kita ganti menjadi 138, lalu di sini kita apply, lalu kita copy lagi, di sini IP-nya kita ganti menjadi 139, di sini kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita akan memiliki 4 IP public, jadi kita akan menggunakan action src NAT. Di sini kita harus menspesifikasikan IP-nya, misal IP 138. Nah, kebetulan IP ini ketika ingin internetan maka dia akan menggunakan NAT, sehingga yang bisa ataupun yang keluar dari internet itu 138. Misalkan jika kita tuliskan pada wallpaper, untuk addressnya di sini kita pilih misalkan 192.168.138. Jika sudah kita apply, lalu kita oke. Sebelumnya kan kita sudah melakukan pengujian untuk VPC 1 sampai VPC 4 ya. Di sini kita coba ping. Oke, ini bisa ya. Kita ke VPC 5, lalu kita ping 8. Oke, ini masih tetap tidak bisa ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pembahasan persiapan topologi Apache 2. Di sini saya ingin mengembangkan topologi saya, di mana untuk Linux-nya di sini akan saya hapus ya. Delete. Kemudian di sini saya akan menambahkan topologi Docker dengan image Apache aja ya teman-teman. Oke, kalian bisa close web terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa klik device. Di sini terdapat banyak image ya teman-teman. Untuk pembahasan kali ini kita akan menggunakannya Apache 2. Kalian bisa download saja dengan klik yang add device ya, get device. Karena saya di sini sudah download, jadi saya langsung lanjut ke topologinya. Di sini saya langsung tambahkan saja, saya klik kanan, kemudian node, kemudian kita pilih yang Docker ayo. Kemudian untuk image-nya saya pilih yang Apache. Kemudian untuk name-nya itu kita isi menjadi Docker web server. Lalu untuk iconnya itu terserah, di sini saya menggunakan server. Kemudian untuk IP-nya karena saya menggunakan static maka saya menggunakan IP dari router 2. Misalkan IP-nya 90.168.99.41/20. Kemudian untuk default rootnya kita bisa isikan address MikroTik Ether 2. Lalu untuk DNS-nya di sini kita isikan 288. Kemudian di sini untuk primary konsolnya kita menggunakan telnet. Lalu untuk secondary konsolnya kita menggunakan yang SSH. Lalu jika sudah kita bisa save. Oke, di sini kalian bisa nyalakan ya servernya. Kemudian di sini saya akan sambungkan ke switch. Kemudian kita buka servernya. Nah, di sini kita coba cek apakah IP-nya sudah disetting atau belum. Kita masukkan komen th1. Oke, di sini sudah ada ya. Di sini kita ping 888. Oke, ini itu tidak bisa ya teman-teman, karena pada video sebelumnya kita hanya mengizinkan VPC 1 sampai 4 saja yang bisa internetan. Kita buka Windows, lalu kita ke Corona, dipilih Advanced, VPC 1 sampai 4 nya kita hapus, di src address listnya kita hapus ya. Kemudian jika sudah kita apply, lalu kita oke. Kemudian jika sudah kita coba ping 8. Oke, bisa. Kemudian kita coba ping google.com. Oke, ini juga bisa ya. Nah, oke, lanjut kita ke pembahasan DST-NAT. Langsung saja kita konfigurasi DST-NAT-nya. Nah, ini kan pengguna yang ingin akses ke klien pasti ujung-ujungnya lewat Ether 1 semua, dan sebelumnya kita sudah tentukan jika klien kita ingin internetan maka dia menggunakan IP 138. Di sini web server kita kan masih pakai IP private ya. Nah, agar web server bisa diakses dari jaringan luar, maka nantinya jaringan luar akan menggunakan IP publiknya si MikroTik yang sudah kita tetapkan, yaitu 138. Sehingga nanti tampilan yang akan ditampilkan itu adalah si web servernya. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Di sini kita bikin role baru ya.
delete. Ini di bagian general, untuk chainnya kita ganti menjadi DST-NAT. Kemudian DST address-nya kita isi dengan IP 19.168.138. Lalu untuk bagian protokolnya kita pilih yang TCP. Kemudian DST portnya kita bisa tambahkan port misal 8181. Di sini kalian bebas ingin mengisinya berapa. Lalu bagian dan actionnya itu kita bisa pilih yang DST-NAT. Kemudian untuk address-nya kita isi dengan IP web servernya ya, 192.168.99.41. Dan untuk portnya kita isikan port HTTP yaitu 80. Kemudian di sini kita apply, lalu kita oke. Lalu di sini kita cek pada browser. Oke, di sini kita coba ketikkan IP-nya. Lalu portnya yaitu 8881. Nah, ya ini munculnya itu lumayan lama ya, karena mungkin ada kendala sinyal. Di sini teman-teman bisa ketikkan 92.168. Lalu portnya itu 801. Ini munculnya agak lama ya, karena mungkin kendala sinyal. Oke, kita lanjut ke konfigurasi DNS server. Jadi DNS itu berfungsi untuk mentranslate IP ke domain. Ketika klien ingin mengakses server yang ada, maka kita akan menggunakan domain. Langsung saja kita buka Windows-nya. Di sini kita bisa ke IP, lalu firewall. Di sini kan ada role yang kita buat sebelumnya, itu kita bisa disable saja. Kemudian kita ke IP, lalu ke DNS. Jadi nantinya kita akan mengubah nama server kita yang sebelumnya menjadi server 1 dan juga server Apache akan kita ubah menjadi server 2. Jadi nanti server 1 itu domainnya akan kita beri nama server1.mydomain.com. Kemudian untuk yang server 2 adalah server2.mydomain.com. Nah, nanti ketika kalian ingin mengakses servernya tinggal menggunakan nama domainnya. Pada bagian DNS, di sini allow remote-nya kita checklist. Kemudian apply. Langkah selanjutnya itu kita bisa klik yang static. Di sini kita bisa tambahkan. Untuk linknya kalian bisa sesuaikan dengan nama domain yang sudah kalian persiapkan. Misalnya pada server 1 terlebih dahulu itu namanya server 1 mydomain.com. Lalu IP address server 1 yaitu 192.168.100.2. Jika sudah, di sini kita apply, lalu oke. Lalu kita buat untuk server 2, kita klik add lagi. Nah, untuk namanya saya akan menggunakan server 2 mydomain.com. Kemudian di sini bagian IP address-nya kita isikan 192.168.99.41. Jika sudah, kita apply, kemudian kita oke. Oke, di sini kita sudah memilih dua domain. Selanjutnya kita lakukan pengkonfigurasian. Nah, kita lakukan pada VPC yang pertama, kita ke VPC 1 terlebih dahulu. Sebelum itu kita konfigurasikan dulu IP DNS-nya ke ether 2. Di sini kita ketikkan IP DNS 192.168.99.1. Enter. Mungkin ada kesalahan .1. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa ping servernya ya. Oke, sekarang kita sudah sampai ke materi yang terakhir, yaitu redirect. Redirect itu digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri, contohnya pada hotspot, web proxy, DNS server router, dan lainnya. Jadi misalkan pada pengguna internet yang membuka klien kita, maka si router kita akan melempar keluar ke web server Apache kita. Kita lihat pada Winbox. Di sini kita ke menu IP, firewall, lalu kita connect. Di sini kita tambahkan, kita klik add.
di bagian ini actionnya itu kita pilih yang DST. Itu kan terdapat two addresses, dan ini itu digunakan untuk spesifikasi kemana. Tapi jika menggunakan yang redirect itu untuk addressnya itu tidak ada, karena emang paketnya itu akan dilempar ke webnya sendiri. Oke, langsung saja kita praktikkan. Sebelum itu kita tambahkan IP-nya pada NAT di bagian general. Kita menggunakan yang DST-NAT. Kemudian DST addressnya kita isikan IP DNS dari VPC-nya. Misalkan di sini contohnya IP lalu protokolnya menggunakan yang UDP. Kemudian untuk portnya misal 53. Lalu untuk actionnya kita menggunakan yang redirect ya. Jika sudah, teman-teman bisa apply. Oke. Kemudian kita lakukan pengujian pada VPC 3 yang memiliki IP DNS 88. Kita coba ping domain.com. Oke, ini dia berhasil ya. Nah, jika kalian bertanya bagaimana nih jika DNS-nya bukan 88, misalkan 11 atau yang lainnya, maka kalian bisa matikan saja DST address-nya. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja materi tentang firewall. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.